Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin hadirat sekalian, jemaah salat zuhur Masjid Fatahillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, dan Allah menyukai orang-orang yang bermurah hati. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmati, sayangi orang-orang yang ada di muka bumi, maka kalian akan dirahmati oleh Allah yang ada di langit. Ikhwatal iman rahmati Allah, kita tahu bahwa semua hidup kita Allah yang berikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa saja yang kita minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah berikan apa yang kita minta. Namun sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mau memberi pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hamba Allah yang memberi pada Allah dan itu kekal adalah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Dengan kedua tangan mereka buat rumah Allah, hingga bahasa mereka Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Begitu menyelesaikan Ka'bah Baitullah, Ibrahim dan Ismail mengatakan, ya Allah, terimalah ini persembahan kami. Padahal Allah Maha Pemberi, tapi Allah akan kagum kepada hambanya yang mau memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'bah Baitullah adalah satu-satunya gedung ihwatal iman rahmati Allah di muka bumi ini yang paling ramai dikunjungi manusia. Kenapa? Karena Allah kasih keberkahan. Ketika seorang hamba mampu memberi yang terbaik di jalan Allah, Allah akan kagum, dan itu akan menjadi amal jariah abadi selamanya. Tahun 94 ihwatal iman, ada seorang pria bernama Ahmad Khatib Umar dari Malang. Dia punya uang pas-pasan hanya 20 juta rupiah. Haji tahun itu ihwatal iman rahmati Allah 7 juta. Dan 20 jutanya ini bukan berarti dia masih punya duit 13 juta. Itu adalah modal kerjanya, dia pemborong. Dan begitu dia berangkat haji ihwatal iman rahmati Allah, betul uang habis. Karena jangankan dipukar, buat modal aja kurang. Tapi dia yakin kalau berniaga di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti beruntung. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak bakal mungkir. 42 hari Khatib menikmati ibadah di rumah Allah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Arafah, Mina, Muzdalifah, di tempat-tempat yang paling mustajab. 42 hari itu ihwatal iman rahmati Allah terasa nikmat, dan sekejap kalau kita menautkan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Khatib menikmati ritual terakhir di rumah Allah, namanya tawaf wada. Begitu dia putar ihwatal iman rahmati Allah, bedanya tawaf wada dengan tawaf-tawaf lainnya. Kalau tawaf lainnya usai tawaf ada solat sunat tawaf, tawaf wada enggak ada. Maka inilah saat-saat terakhir di rumah Allah, tempat yang paling susah untuk ditinggalkan. Maka di depan multazam pintu Ka'bah, Khatib angkat tangan, dia meminta seperti kebanyakan hamba Allah minta, dia juga minta. Lalu ihwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala belasan menit ngangkat tangan, hajat dirinya, hajat keluarganya, bahkan hajat bangsa ini dia sampaikan di rumah Allah. Lalu ihwatal iman rahmati Allah, ketika dia masih pengen doa tapi udah nggak ngerti mau nyampein apa lagi, lalu kemudian tangannya turun, dia lihat kanan kiri, ihwatal iman rahmati Allah, semua orang di sekeliling Ka'bah begini semua minta. Lalu ihwatal iman rahmati Allah, seperti Allah ilhami, dalam hatinya Khatib ada suara, masa sudah setua begini minta terus sama Allah?
Kalau hanya minta, jutaan orang, miliaran orang pernah minta pada Allah. Tidakkah engkau pengen memberi yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala? Seperti para rasul, para nabi, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, memberikan yang terbaik dari harta dan jiwa mereka. Kalau mengerti khatib, tiba-tiba dia ngangkat tangan lagi. Otaknya belum mikir, mulutnya udah bergerak. Dia bilang pada Allah, di depan rumah Allah, di multazam, tempat paling mustajab untuk berdoa di muka bumi. Ya Allah, terlalu banyak nikmat yang kau berikan padaku ya Allah selama hidup ini. Mohon terima ya Allah persembahan terbaikku. Aku akan berikan 1000 hari terbaikku di jalanmu. Selama itu ya Allah, aku tidak akan minta pamrih dari manusia sedikit pun. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nazar, dia janji di jalan Allah. Jangankan sebulan Ramadan, ikhwatal iman, 1000 hari itu berapa tahun kira-kira? 3 tahun. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib nggak ngerti. Dia tinggalkan Baitullah sambil berlinang air mata. Hari itu dari Mekah ke Jeddah, Jeddah langsung pesawat ikhwatal iman rahmati Allah ke Surabaya. Surabaya langsung ke rumahnya di Malang, ikhwatal iman rahmati Allah, keluarga jemput seperti raja, bak pengantin, rumah udah dirapihin, warga menyambut. Hari itu adalah hari pertama ikhwatal iman rahmati Allah dari 1000 hari yang khatib kasih sama Allah. Lihat bahasa Allah dalam hadis qudsi, idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a. Kalau ada seorang hamba mendekatkan taqarrub diri padaku 1 jengkal, aku akan menghampirinya 1 hasta. Kalau dia datang kepadaku 1 hasta, aku akan menghampirinya 1 depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi harwalatan. Kalau dia datang menghampiriku, aku akan berlari ke arahnya. Diskusi ini seperti memberitahukan kita, ikhwatal iman rahmati Allah, pertolongan Allah itu datangnya jauh lebih cepat daripada niat amal soleh kita. Itu hari pertama Ustaz, dari 1000 hari yang saya mau kasih di jalan Allah, saya pun nggak ngerti. Tapi begitu keluarga, sanak, famili, kerabat, tetangga semuanya datang. Lalu kemudian ikhwatal iman rahmati Allah, nggak dengar saya pulang haji, ada tetangga saya yang stroke, separuh badan mati. Dia bilang sama keluarganya, bawa aku ke haji khatib, aku meminta doa. Dipapah sama keluarganya, masuk pintu jalannya terseok-seok, mulutnya cuma bisa bergerak setengah doang, matanya tertutup yang sebelah kanan. Dengan payah-payah dia ngomong begini, Haji Khatib doain saya supaya saya sembuh. Ikhwatal iman rahmati Allah, khatib pemborong. Dia bukan ustaz, dia bukan ulama, dia bukan kiai, tapi diminta doa ikhwatal iman dengan tulus. Dia bilang kepada istrinya, bawakan air Zam-Zam. Karena Zam-Zam 5 syuribalahu, air Zam-Zam tergantung mau didoain apa aja jadi, kata Rasulullah. Dia ngangkat tangan, doa sungguh-sungguh. Dia tahu kapasitas dirinya cuma pemborong, tapi keikhlasan itu ikhwatul iman yang bakal nembus pada Allah. Maka usai dia doa sungguh-sungguh minta kesembuhan buat tetangganya ini, lalu air Zam-Zam itu di gelas dikasih, ayo bantu nih bapaknya minumin. Diminumin ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pertolongan Allah datangnya lebih cepat daripada niat kita. Tiba-tiba saya ngomong begini Ustaz, kepada anak-anaknya yang bawa tetangga saya yang stroke itu, coba kakinya bapak buka yang mati sebelah, saya mau lihat. Makanya hotel rahmati Allah, saya juga nggak ngerti ngomong apa itu Ustaz saya, tapi begitu saya suruh buka, diangkat gini kakinya. Itu tiba-tiba hotel rahmati Allah, mata saya kata khatib bisa ngelihat semua urat saraf, aliran darah yang macet, yang jendir-jendir bermasalah, semuanya kelihatan. Dan Allah Subhanahu wa taala buka mata saya, tiba-tiba saya kaget dengan pemandangan itu. Ini telunjuk saya langsung jalan, kata khatib. Begitu telunjuk saya jalan, ikhwatul iman rahmati Allah, saya sentuh semua bagian bermasalah. Dengerin ikhwatul iman, sentuh bukannya pijit. Maka masya Allah begitu disentuh oleh tangannya khatib, ikhwatul iman rahmati Allah, tetangga saya ngomong, enakan ya Haji Khatib. Besoknya dia datang lagi, 2-3 kali dia datang.
Allahu Akbar. Itu orang atas izin Allah sembuh, saya juga nggak ngerti apa-apa. Mulai dah beredar kabar bahwa Haji Khotib bisa nyembuhin berbagai macam penyakit. Masya Allah Ustaz, saya cuma niat 1000 hari terbaik saya mau kasih pada Allah. Dan 1000 hari terbaik itu Ustaz, setiap hari ribuan orang datang berobat. Dan saya nggak ngerti. Dan lebih dahsyatnya lagi Ustaz, 2 orang mantan Presiden Indonesia datang ke rumah saya berobat. Saya bilang, Muhatib, emangnya gue percaya? Beliau umrah sama saya tahun 2005, dan qadarullah Allah takdirkan beliau sekamar lagi sama saya. Beliau cerita ini, Ustaz nggak percaya, sini Ustaz. Maka hotel rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau waktu umrah itu pun juga dibayarin orang karena senang istrinya sembuh dari kanker. Dan Masya Allah rahmati Allah, saya sering dipijit, saya juga sering refleksi seperti pasar Tanah Abang ini banyak. Tapi Masya Allah Khatib Umar nggak mijit, bener dia colek-colek begini. Dan begitu disentuh rahmati Allah, Allahu Akbar, sakitnya luar biasa. Tapi rahmati Allah, habis itu saya tidurnya pules. Dan Masya Allah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya saya selalu qiyamul lail. Hari itu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nyaris ketinggalan subuh di Masjidil Haram karena tidurnya nikmat. Besok paginya saya tanya sama Khatib, kamu apain saya semalam? Kok sholat malam saya bablas? Maka beliau mengatakan, saya ngeliat Ustadz darahnya kurang lancar ngalir, semalam saya lancarin. Gimana Ustadz, enak tidur? Enak, saya bilang. Masya Allah yakin? Kalau kita kasih yang terbaik sama Allah, Allah nggak butuh ibadah kita, salat kita Allah nggak perlu. Yang perlu kita saum kita, Allah nggak perlu. Yang perlu dari saum itu kita. Hatta sedekah sekalipun ikhwatul iman, Allah nggak perlu, karena Allah maha kaya. Innallaha ghani wa antumul fuqara. Allah maha kaya sementara kalian wahai hamba-hambaku adalah orang-orang fakir yang membutuhkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada doa begini, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, aku tahu, hamba tahu engkau maha kaya, tapi ini ya Allah, persembahan terbaik hamba. Innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar, engkau maha tahu. Maka meskipun bangunan sederhana yang dibuat oleh Ibrahim, Pak, tingginya cuma 14 meter, panjangnya cuma 12 meter, lebarnya 11. Gedung tempat kita berkumpul ini jauh lebih hebat dan lebih mewah daripada bangunan yang dibuat oleh Ibrahim. Tapi lihat keberkahan. Karena pengen memberi di jalan Allah, maka Allah jadikan itu bangunan yang paling berkah di muka bumi. Karena itu ikhwatul iman, beri yang terbaik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan kasih yang terbaik buat kita semuanya. Dan Ramadan ini adalah kesempatan melakukan kebaikan. Jangan sia-siakan. Insya Allah kita bakal beruntung dunia dan akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.